Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Imansari, Tambuk F5512045 dari kelas B Teknik Informatika angkatan 2020. Baik, di sini saya akan menjelaskan aplikasi yang telah saya buat, yaitu aplikasi pendataan barang pada toko penjualan bahan pokok rumah tangga. Latar belakangnya adalah seiring dengan berkembangnya kemajuan teknologi informasi yang cukup pesat, dipicu pula oleh banyaknya kebutuhan akan data dan informasi oleh pengguna, baik itu secara individual, organisasi, atau lembaga maupun kelompok tertentu. Maka diperlukan pengolahan data informasi yang berkualitas. Pengolahan data menghasilkan informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan atau tepat guna. Untuk mampu bersaing dalam dunia bisnis yang semakin meluas, setiap pengusaha bisnis dituntut untuk mempersiapkan diri seoptimal mungkin, yaitu dengan memaksimalkan kinerja bagian-bagian usahanya. Untuk mampu berkompetisi, untuk mendukung sebuah sistem yang unggul dengan mengedepankan efektivitas dan efisiensi dari sumber-sumber daya yang dimiliki oleh usaha tersebut. Pengadaan barang dan administrasi di gudang merupakan hal yang sangat perlu dipertimbangkan oleh suatu pengusaha bisnis, karena dalam pengadaan barang dan administrasi juga mempunyai peran yang sangat penting dalam pencapaian dan kesuksesan suatu perusahaan tersebut. Pengadaan barang adalah sebuah catatan yang penting dalam pengusaha bisnis, di mana tercatatnya sebuah barang yang dibutuhkan oleh pengusaha itu untuk sebuah penjualan. Oleh karena itu, pengadaan barang itu bisa dimaksudkan dengan masih adakah sebuah stok barang di gudang atau habisnya stok barang di gudang. Administrasi gudang adalah sebuah sistem yang sangat penting, bisa dibilang juga bagian paling vital dalam perusahaan. Kesalahan dalam administrasi gudang akan menimbulkan kerugian yang sangat besar dalam sebuah kehidupan perusahaan tersebut. Rumusan masalah. Bagaimana menciptakan suatu aplikasi yang dibutuhkan oleh para administrator dalam mendata barang, dan bagaimana cara menggunakan aplikasi tersebut. Tujuan dan manfaat. Tujuan pembuatan aplikasi ini adalah dapat menciptakan suatu sistem perangkat lunak yang bisa digunakan oleh siapa saja yang membutuhkan suatu sistem pendataan barang. Pembuatan aplikasi ini juga bertujuan dalam memanage atau mengatur barang yang masuk ke dalam toko maupun yang laku terjual. Dan satu hal yang menjadi tujuan adalah tugas ini dibuat untuk landasan penilaian tugas besar mata kuliah rancangan pelaksana. Kemudian manfaat dari aplikasi ini adalah memberikan kemudahan bagi para pengusaha bisnis yang kebingungan dalam mendata barang yang masuk ke dalam tokonya maupun data barang yang keluar dari tokonya. Aplikasi ini juga bermanfaat dalam memberikan kreativitas pengguna dalam menata barang agar menjadi lebih terstruktur. Dalam bagian analisa, yang pertama adalah prinsip kerja. Dalam prinsip kerja, aplikasi ini bekerja dengan cara login user dalam bentuk admin, dan kemudian admin tersebut akan memilih satu atau lebih menu, di mana menu tersebut adalah menu pengisian data aplikasi dan laporan atau catatan data barang. Kemudian yang kedua adalah user requirements, atau persyaratan pengguna adalah seorang administrator usaha atau manajer sebuah usaha toko. Kemudian yang ketiga adalah system requirements, yaitu bertujuan agar lebih efisien bagaimana aplikasi dapat dihubungkan dan dikombinasikan ke sistem supaya terintegrasi dengan baik, sehingga sistem yang ada akan saling mendukung antara satu sama lainnya.
bahasa pemrograman yang digunakan yaitu bahasa pemrograman Pascal dan basis datanya menggunakan MySQL. Dalam sistem requirements memiliki dua fungsional, yaitu functional requirements dan non-functional requirements. Dalam functional requirements dapat dijabarkan. Yang pertama, aplikasi dapat menyimpan data barang yang masuk. Kemudian aplikasi dapat menyimpan data transaksi penjualan. Lalu yang kedua, non-functional requirements. Untuk non-functional requirements ini atau persyaratan non-fungsionalnya adalah user aplikasi atau admin harus memiliki skill dalam menggunakan aplikasi agar dapat memanajemen database penjualan dengan diperlukan pelatihan atau training. Lalu sistem specification, yang pertama adalah spesifikasi hardware, membutuhkan prosesor CPU minimum 1,0 GHz, memori 1 GB DDR3. Kemudian memorinya minimum 507 MB RAM. Lalu VGA kecepatan minimumnya adalah 23 MB. Lalu hard disk minimum kapasitasnya adalah 40 GB. Kemudian spesifikasi software yaitu sistem operasi Windows 10. Kemudian bahasa pemrograman Pascal Embarcadero. Lalu database MySQL. Yang ketiga adalah spesifikasi user, yaitu user dari aplikasi ini adalah admin dari toko yang telah dipercaya oleh pemilik tokonya untuk dijadikan seorang operator, lalu memiliki pengetahuan tentang komputer. Dalam aplikasi ini terdapat diagram, yaitu data flow diagram atau DFD, di mana barang mula-mula terjadi tindakan pemesanan barang, yaitu memesan barang dari pemasok, yang kemudian owner atau penjual akan mendata barang tersebut, kemudian akan masuk ke dalam laporan yang akan sampai ke owner atau penjualnya. Lalu pelanggan memesan barang, kemudian barang tersebut akan didata oleh owner, kemudian data barang tersebut akan sampai ke gudang dan barang akan disampaikan ke pelanggan. Lalu data penjualan tersebut akan masukkan ke dalam laporan yang kemudian akan disampaikan kepada owner atau penjualnya. Kemudian yang kedua adalah UML activity diagram, di mana pada sistemnya mula-mula menampilkan halaman login, lalu login sebagai admin, kemudian memasukkan username dan password. Bila username dan passwordnya salah dimasukkan, maka akan gagal, lalu akan kembali masuk ke halaman login, yaitu memasukkan username dan password. Kemudian jika sukses, maka akan menuju ke halaman selanjutnya, yaitu halaman menu. Kemudian ini adalah UML class diagram, yaitu menampilkan database atau data-data mulai dari pemasok, kemudian barang, kemudian pembeli, penjualan, pembelian barang di toko. Di situ akan mencatat seluruh data dari pemasok, mulai dari ID-nya, alamatnya, kemudian barangnya mulai dari kode, kemudian nama barang, lalu stok, dan lain-lain. Fitur-fitur pada aplikasi ini adalah yang pertama fitur login, fitur menu, lalu fitur input data, dan fitur laporan data barang. Nah, ini adalah fitur yang telah dijelaskan tadi, yaitu yang pertama adalah fitur login. Dalam fitur login ini terdapat beberapa fitur lainnya juga yang berfungsi seperti ini adalah fitur tombol X, dimana jika kita menekan tombol ini, maka kita akan keluar dari aplikasi. Lalu ada fitur edit text, yaitu dimana jika kita menekan
kolom edit text ini, maka kita bisa memasukkan username dan password. Lalu ini adalah fitur tampilkan password, dimana jika kita menekan fitur ini, maka password yang tadinya tersembunyi akan bisa ditampilkan. Lalu ada fitur tombol login, yaitu saat kita menekan tombol ini, maka kita akan beralih ke halaman selanjutnya. Ini adalah komponen jQuery dan jConnection, yaitu dimana komponen ini berfungsi untuk menyambungkan database MySQL dengan aplikasi yang telah kita buat. Selanjutnya ada fitur menu. Dalam fitur menu ini juga terdapat beberapa opsi menu, yaitu seperti menu pembelian, menu penjualan, kemudian catatan pembelian dan catatan penjualan. Catatan pembelian ini merupakan laporan yang telah yaitu mencatat laporan data yang telah diinput ke dalam aplikasi. Lalu ini adalah fitur input data, di mana terdapat beberapa fitur lainnya seperti fitur edit text, memasukkan kode barang, kemudian memasukkan nama barang, lalu fitur tanggal, dan fitur masukkan harga barang, serta masukkan jumlah barang. Jadi kita akan memasukkan data-data ke dalam edit text ini. Ini adalah fitur dbGrid, yaitu tempat di mana data yang telah dimasukkan ke dalam edit text ini, dan jika kita menekan tombol simpan, maka akan tersimpan ke dalam fitur dbGrid ini, yaitu akan menampilkan data apa saja yang telah dimasukkan tadi. Ini adalah fitur tombol tambah, kemudian simpan, lalu ubah, kemudian fitur hapus, dan fitur keluar, tombol keluar. Ini adalah fitur laporan, yaitu di mana saat data yang telah kita masukkan ke dalam inputan data tadi, data tersebut akan masuk ke dalam laporan ini. Jadi para administrator dapat mengecek apa saja data yang telah masuk ke dalam tokonya. Kemudian kita akan beralih ke sesi saya akan menjelaskan atau menjalankan aplikasi yang telah saya buat. Berikut adalah penjelasan aplikasinya. Nah, ini adalah form login, yaitu tampilan awal yang muncul saat kita menjalankan aplikasi. Saya akan mencoba mengetes username dan password dalam aplikasi ini. Saya akan mencoba memasukkan username dengan benar dan password dengan salah, dan apa yang akan muncul setelah itu. Dan satu lagi, ini adalah fitur menampilkan password, dimana jika kita menekan tombol ini maka password akan terlihat. Nah, seperti itu. Saya memasukkan password dengan random, jadi ini bukanlah password aslinya. Kita akan mencoba mengetuk tombol login. Maka yang muncul adalah pastikan password yang Anda masukkan benar. Berarti program yang saya lakukan telah berhasil yaitu saat kita memasukkan password yang salah, maka akan muncul tulisan seperti itu. Kemudian saya akan mencoba memasukkan password yang benar, tetapi username yang salah. Saya memasukkan ini. Kemudian saat saya menekan tombol login, maka akan muncul maaf, username yang Anda masukkan salah. Berarti program yang saya lakukan telah benar, yaitu memasukkan perintah salah di saat kita salah memasukkan username dan kata sandi. Kemudian saya akan memasukkan username dan password yang benar. Ini adalah password. Lalu kita ketuk tombol login.
Ini adalah halaman utama yang muncul setelah kita masuk dari tombol login tadi. Terdapat 4 menu, di mana menu pertama adalah menu pembelian. Di sini admin akan melakukan inputan data, yaitu saat jika barang masuk ke dalam toko, yaitu seperti saat pemasuk barang memasukkan barang ke dalam toko, maka admin akan mencatat barang yang masuk tersebut lewat menu ini. Jadi akan tercatat di dalam database. Kemudian menu penjualan adalah menu di mana admin mencatat data transaksi yang telah dilakukan dalam toko, yaitu saat barang keluar dari toko. Jadi misal jika barang apa saja yang keluar dari toko, maka akan dicatat di dalam sini sebagai bentuk pendataan dalam toko. Dan itu berguna untuk perbaikan toko, yaitu pendataan keuangan dan sebagainya. Lalu dua menu ini, yaitu dua menu catatan. Menu di mana semua data yang telah diinput tadi akan masuk ke dalam laporan atau catatan ini, yaitu akan terhubung dengan database. Ini adalah catatan dari pembelian tadi, yaitu pembelian barang untuk masuk ke dalam toko. Kemudian ini adalah catatan penjualan saat barang keluar dari toko. Saya akan coba menekan satu menu. Ini adalah tampilan menu penjualan. Misal saat ada transaksi penjualan satu barang, yaitu misal kita memasukkan kode 1, kemudian nama barangnya misalnya adalah minyak goreng. Lalu tanggalnya misal kita masukkan tanggal 12 bulan 4 2021. Lalu stok barangnya adalah terdapat 1. Harganya misalnya adalah 20.000. Nah, kita akan mencoba mengosongkan salah satu kolom, maka apa yang akan terjadi? Maka akan muncul tulisan kode barang masih kosong. Misal jika kita memasukkan ini lalu mengosongkan nama barang, kita akan coba melihat apa yang akan terjadi. Salah. 1. Maka akan muncul tulisan nama barang masih kosong, seperti itu. Kemudian kita mencoba masukkan nama barang, lalu menyimpannya, maka akan muncul tulisan data berhasil disimpan. Sekian dari video yang telah saya tampilkan atau penjelasan yang telah saya jelaskan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.